Ada yang bilang, makanan itu soal rasa. Tapi bagi Hair, makanan adalah soal perasaan. Perasaan ketika momen kecil terasa istimewa. Selamat datang di Hair. Di balik setiap kue Hair, ada cerita panjang yang dimulai jauh sebelum toko ini berdiri. Oh anyway, namaku Ade. Aku undip juga angkatan 2013. Aku sipil. Kenapa Hair itu dibangun? Aku suka baking. Meskipun aku sipil, aku suka baking. Terus dulu zaman aku kuliah di Undip itu nggak ada kayak kue-kue lucu gitu loh untuk ngasih-ngasih ke teman-teman kalau ulang tahun atau buat jajanan-jajanan manis aja tuh dulu nggak ada. Jadi dulu ya zamanku di Undip tahun 2013 itu kalau teman-temanku ulang tahun kita tuh beli martabak manis terus diangkain di martabak manisnya terus pesen lilin. Sebenarnya targetku tuh nggak mahasiswa banget karena harganya Hair itu menurutku hanya kalangan mahasiswa tertentu yang afford ya. Tapi sejauh ini tetap yang datang mahasiswa sih. Jadi kayak kenapa Hair tuh kecil-kecil. Jadi kayak cookiesnya segitu, mini cheesecake, aku punya mini cheesecake yang kecil, terus habis itu browniesku potongannya kecil-kecil. Nah itu tuh inspirasi awalnya adalah aku mau bikin ini personal bites aja gitu loh. Jadi kayak untuk satu orang cukup. Nah harapanku tuh orang tahu oh makan manis tuh bisa kok, nggak harus takut gitu. Sama harapan jangka panjangnya ya aku mau orang-orang tuh tahu kalau ada Hair yang bisa provide bahan premium, rasa premium tapi harganya masih affordable gitu. Tapi aku memposisikan Hair tuh rumah. Jadi apa yang kita buat di sini tuh rasanya hangat dan aku memposisikan aku itu ibu karena emang aku dipanggil ibu ya sama anakku. Jadi anak-anak di sini juga kalau manggil aku ibu. Nah, jadi aku tuh pengennya ini tuh tempat pulang orang-orang. Makanya aku juga punya akhirnya bikin kayak manding itu supaya kalau orang sebel tulis aja di situ kayak gitu loh. Kayak biasanya kan orang cari manis tuh orang-orang yang lagi stres, ya kan, lagi pusing, lagi banyak tugas, lagi pokoknya lagi patah hati gitu-gitulah, atau mau yang kayak nyenengin pacarnya kayak gitu-gitu loh. Makanya aku harapannya di sini tuh tempat orang kalau keluar dari sini happy, orang kalau keluar dari sini at least atau enggak makan makanan dari sini at least agak sedihnya berkurang, stresnya berkurang kayak gitu. Di balik produk yang konsisten, ada sistem yang bekerja dengan penuh kesungguhan. Hair bukan hanya soal rasa, tapi juga soal bagaimana ia dijalankan. Satu, bahan baku tuh yang paling utama, sama orang kitchen sih. Orang kitchen itu harus peka. Jadi di antara karyawanku yang ganti-ganti ini, aku sebut karyawanku kan anak Hair ya, anak Hair yang ganti-ganti ini karena banyak anak kuliahan ya. Ada satu karyawanku yang dia itu dari pertama Hair terbentuk sampai sekarang masih ada dan dia tuh baker di sini. Jadi dia salah satu yang benar-benar aku pegang untuk menjaga kualitas di sini. Tapi di luar itu kami punya SOP. Jadi kami punya SOP yang isinya adalah bahan baku dan step pembuatan serta bagaimana penyajiannya. Juga gimana caranya ngecek itu tuh masih bagus atau enggak, layak atau enggak, seperti itu. Dulu di awal banget Hair itu cuma ruangan ini aja, terus kami baking di sini. Tapi semakin kesini ternyata rasanya kok kayaknya kurang gede tempat ini. Akhirnya kami punya kitchen sendiri di belakang. Yang di belakang khusus baking, nanti depan khusus serving. Tapi harapannya anak-anak yang di depan ini masih bisa at least baking yang gampang-gampang. Jadi kayak bikin krimnya aja, atau bikin campuran apa aja, atau masak sesuatu yang simple, itu masih bisa gitu. Kayak di X, orang-orang udah mulai nyebut-nyebut kayak nyari ini di Hair. Kalau misalnya mau jajan manis cari di Hair gitu-gitu. Jadi at least udah ada di pikiran orang-orang aja.
teman-teman kuliah tuh pasti suka ya nyoba-nyoba jajan yang manis, tapi kan semua jadi punya opsi gitu loh. Aku mau coba jajan manis yang pas aku lagi bokeh, aku kemana, pas aku lagi ada uang, aku mau kemana gitu. Nah, aku ambilnya yang middle dan middle up. Hair tidak pernah terburu-buru melahirkan produk baru. Setiap resep dieksplorasi, diuji, dan disempurnakan sampai benar-benar siap. SOP utama kita itu di produk. Produk itu kan ya khususnya baking ya. Jadi dari standar bahan bakunya seperti apa, terus takarannya seperti apa, cara bikinnya seperti apa, suhunya seperti apa, karena itu bener-bener berpengaruh. Kalau baking itu kan nggak sama kayak masak. Baking itu once kamu masukin ke oven, keluarnya seperti apa, itu nggak bisa kamu adjust. Tapi kalau masak, kamu masih bisa adjust kalau ada yang kurang. Nah, makanya step sebelum itu tuh bener-bener harus diperhatikan. Aku sebut kitchen belakangnya. Belakangnya itu punya kesulitan dan kemudahan seperti apa, depan itu punya kesulitan dan kemudahan seperti apa. Belakang tuh ribet untuk produk, tapi dia nggak ribet ketemu orang. Nah, depan itu nggak ribet sama produk, tapi dia tuh ribet ketemu orang. Jadi itu dua hal yang berbeda. Makanya di belakang itu adalah anak-anak yang aku lebih suka. Di belakang aku introvert. Iya. Tapi orang-orang yang suka ketemu orang lebih pilih di depan, karena dia nggak bisa di belakang cuma ngado, ngebek, itu nggak bisa. Satu kata yang selalu kembali ketika bicara soal hair. Rumah. Aku selalu menekankan anak-anak di sini itu kerja kayak main-main aja gitu loh. Aku tahu setiap kerjaan itu pasti stres, cuma gimana caranya anggap aja kerja di sini tuh healingnya kalian gitu loh. Apalagi banyak kan anak-anak part-time, anak-anak kampus yang kerja di sini. Orang tuh kalau mau makan dessert, artinya dia mau mengapresiasi dirinya. Pokoknya dari yang moodnya nggak bagus mau dinaikin. Masa iya sekalinya dia mau mengapresiasi dirinya, dia nggak dapat sesuatu yang enak banget gitu loh. Dari dapur kecil untuk momen yang tak terlupakan.